Tapi kalau misalnya biasanya buat untuk mencapai tingkat ilmu gitu kan, kan berawal dari yang kita bisa panca indrakan dulu kan gitu kan, atau mungkin apa sih bahasanya metodologinya gitu, gimana sih untuk Ini ngomongin oh romantik biasa, terjadi maksudnya filsafat segala macam. iya maksudnya biasanya kita tuh Epistemologi apa segala untuk macam. apa sih Cuman di mencapai sini itunya gitu. Gini, tadi kan bahasan tadi bahasanya kan tentang ilmu sama keterampilan. Bagaimana untuk menjadikan gimana mencapai apa sih Iya. ilmu? Bilang Terus tadi definisi terakhir ilmu itu kan bilang kalau orang ini yang nanya aneh tangkap teori ya, mulu. yang tadi ngomong teori mulu. Pada akhirnya kan tadi ibaratnya ya suatu hal yang bisa kita langsung rasain itu akan jadi keterampilan dan itu cara berpikirnya itu masih rendah. Kalau yang semakin tinggi itu yang nggak langsung berwujud itu sendiri, Oh, yang abstrak itu sendiri. Enggak gitu juga. Jadi panca indera salah satu apa namanya Toolsnya. sumber ilmu. Madakhilul apa sih masadirul ma'rifah kalau bahasa Arabnya. Sumber-sumber pengetahuan salah satunya ada namanya panca indera. Sumber-sumber pengetahuan ada namanya kalau di usul fikih namanya khobar sodik, kabar yang benar, yang jujur gitu. Kabar benar itu bisa dari wahyu, bisa dari bukan wahyudin ya, dari wahyu Quran misalnya, bisa dari nabi, bisa juga dari kabar mutawatir misalnya menara Eiffel. Ada nggak yang bisa ngingkarin adanya menara Eiffel? Udah banyak banget orang ke menara Eiffel kan, udah ngeliat segala macam. Tapi kalau misalnya apa misalnya Prabowo apa misalnya ngasih duit 1 miliar ke ibu ente misalnya, nah ini nggak mutawatir kan kabarnya kan, kemungkinan besar bohong gitu. Terus dia ngasih pajak. Terus tadi pajak. terus tadi ini juga apa? Satu hal lagi tadi tentang memulainya harus dari mana. Nah, itu baru setelah itu ngomong definisi ilmu. Kita Nah, mau sekarang mulai dari definisi ilmunya berarti kan. Kalau tadi kita ngomongin itu yang diomongin hirfah. Terus yang kedua, jadi tadi juga orang ternyata itu tingkatan rendah dari ilmu itu bukan. Nah, sekarang ilmu itu apa sih? Tadi kan kita udah ngomong idrokun, jazimun, apa sih nasyun anid dalil. Pemahaman yang putus yang sumbernya itu adalah dari ya apa ya? Data atau keyakinan yang bersumber pada dalil ya, dalil yang kuat tadi. Dalilnya apa aja itu ntar di mantik, di usul fikih, terhadap segala macam. Nah sekarang gimana seseorang sampai pada ilmu? Berarti sampai pada ilmu kita bisa menyamakan bahwa sampai pada ilmu sama dengan sampai pada hakikat. Ilmu sebenarnya hakikat gitu ya. Kalau kita sampai pada hakikat, berarti kita sampai pada misalnya gini. Kalau kita tahu benda ini adalah botol, berarti ilmu kita tentang benda ini udah benar. Tapi kalau misalnya kita bilang benda ini adalah apa misalnya? Peci. Nah berarti kita pemahaman kita nggak benar. Kalau kita bilang bahwa benda ini adalah sesuatu yang merah putih, merah putih dah tuh, hitam merah, benda keras hitam merah, berarti kita masih setengah tahu tentang benda ini. Tapi kalau misalnya kita udah tahu nih botol, tumbler, mereknya sekian, nah, berarti kita udah tahu semakin dalam ilmu kita tentang botol ini. Nah maka ilmu itu adalah sampainya kita pada keyakinan, bukan hakikat kenyataan sesuatu itu. Kalau angka 5 itu adalah angka 5, kita tahu bahwa itu gitu ya. Yang gampang apa misalnya Yang gampang apa misalnya? Kalau misalnya kita tahu hakikat daun itu seperti itu berarti kita udah sampai pada ilmu tentang daun. Tapi kalau misalnya yang kita pikirin tentang daun itu apa, ternyata beda. Daun itu bukan kayak begitu, itu misalnya iPhone gitu. Yang kita pikirin iPhone tuh wah kayak apa segala macam, begitu kita pegang ternyata nggak kayak begitu. Nah pemahaman kita itu berarti ilmu atau tidak ilmu. Nah sekarang hakikat apa yang wajib kita ketahui dan yang perlu kita ketahui di dunia ini, kan gitu kan ya. Jadi ada namanya al-as'ilah al-falsafiyah al-kubra gitu, pertanyaan utama atau pertanyaan terbesar dari kehidupan manusia gitu. Manusia itu, dia itu siapa, dia itu mau kemana, dia itu datangnya dari mana. Dari situ banyak jawaban-jawaban para pemikir, para filosof
Dari itu nanti berbagai pemikiran dan agama muncul dari situ gitu ya. Nah sebetulnya itu mau kemana dia, siapa dia, mau kemana dia, dari mana dia gitu ya. Kalau kita orang beragama, misalnya kita orang Islam, alhamdulillah gitu ya, dengan kasih sayang Allah, Allah memberikan secara langsung wahyu yang turun dari Allah gitu. Allah memberikan informasi-informasi tentang hakikat dunia ini. Kita itu mau kemana, bahwa ada alam akhirat. Kita itu datangnya dari ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Di dunia ini kita tujuannya untuk menyiapkan diri untuk memakmurkan dunia ini untuk dan lain sebagainya. Sudah lengkap ya. Ya, artinya ini pertanyaan pertama yang harus dijawab oleh manusia. Kalau ini belum terjawab, maka sisanya itu nggak ada maknanya gitu. Imam Ghazali pernah memberikan permisalan orang yang suka nanya-nanya perkara-perkara nggak penting, padahal perkara penting dia tidak jawab gitu. Dia bilang bahwa ada orang dikejar sama macan, akhirnya dia nyebur ke sumur. Begitu dia nyebur ke sumur, ternyata di bawahnya ada buaya. Akhirnya dipegangan ke tali sumurnya. Jadi tali sumur ternyata di atasnya ada ular. Terus di bawahnya buaya atau sumur, ular, kalau keluar ada macan, apa segala macam, terus talinya itu mulai dimakan-makanin sama tikus. Tiba-tiba di situ ada lebah, ada madunya gitu. Akhirnya dia sibuk sama madunya, sibuk menikmati madu tadi terus. Nah itu orang-orang yang sibuk dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan receh, padahal dia belum menjawab pertanyaan besar, itu kayak orang yang nyari madu. Di kondisi bahwa dia tinggal dia jatuh ke buaya, kalau nggak dia ke patok ular, kalau nggak dimakan macan dia. Kayak begitu Imam Ghazali mengatakan. Dan kondisi manusia hari ini seperti itu gitu ya. Dia berusaha untuk mencari makna dalam kehidupan dia dengan hal-hal yang receh, sementara hal-hal yang besar, hal-hal yang primer dalam hidup dia belum terjawab. Dan itu tujuan dari menuntut ilmu sebetulnya. Kalau misalnya kita udah tahu bahwa kita ini bakal ke akhirat, bahwa kita ini berasal dari Tuhan Maha Pencipta yang Maha Kuasa yang mengawasi kita dan lain sebagainya. Tujuan kita di dunia ini adalah untuk memakmurkan hidup kita dan dunia ini dengan kebaikan, dengan ibadah dan lain sebagainya. Maka dari situ baru pertanyaan berikutnya adalah gimana cara kita bisa kayak begitu. Nah, kita harus belajar apa aja yang harus dipelajari, apa aja yang harus diyakinin, diketahui, apa aja yang harus dikerjakan misalnya ibadah. Dan setelah kita tahu bahwa keyakinan itu kayak apa, ibadah itu kayak apa, baru kita berbenturan dengan kenyataan bahwa hidup ini butuh ongkos gitu. Kita butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal. Nah dari situ baru kita mencari uang. Nah uang itu untuk mengongkosi kebutuhan kita untuk mencapai pada kebahagiaan yang hakiki tadi gitu. Jadi bukan uang tujuan dari kebahagiaan itu, bukan uang dari. Nah kalau misalnya kita tujuannya adalah uang, ya akhirnya jadilah dunia ini semacam hutan di mana binatang buas saling menguati dan saling adu kuat satu sama lain, saling makan, saling yang kuat makan yang lemah dia segala macam, mengakali gimana cara yang kuat ini bisa dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita tahu bahwa hakikat di dunia, nah itu adalah ilmu. Nah ketika kita tahu konsep itu, baru kita bisa membangun metode gimana kita belajar mencapai metode dari skala prioritas tadi. Kita bisa bikin hal-hal yang perlu dipelajari duluan, yang berikutnya. Nah itu berarti kalau misalnya untuk kita tuh sebagai pencari ilmu gitu ya, kan tadi kan udah Bang Zia sebutkan pertanyaan dasar dulu kan gitu kan. Nah ketika kita udah nemuin nih pertanyaan siapa saya, dari mana saya, dan mau kemana saya gitu kan, seorang manusia tuh. Nah apakah kita tuh jalannya kemana dulu nih gitu? Apa ngaji kah? Apa baca-baca
kan orang misalnya kita kalau dari Islam ya oke lah ya kan, kita banyak Itu ustadz juga cuma di log lah. nah ini banyak nih apa Lagi populer Lagi gini loh. rame tuh. Kadang-kadang kita ya dari saya pun gitu kan, nih ada guru A ada guru B gitu, kita pengen nih mencari ilmu yang hak gitu, yang benar gitu kan, tapi kok beda-beda gitu. Nah dari Islam tuh pandangan yang track yang benar tuh gimana sih kalau Sebetulnya gini ya, walaupun ini bukan tema kita ya. oh, iya. Jadi gimana kita menemukan cara ngaji yang baik dan benar kan gitu sebetulnya. Di dalam Islam itu ada sesuatu yang debatable, ada sesuatu yang tidak debatable. Semakin maklum minad-din bil darurah namanya. Semakin sesuatu itu mendekati dengan intisari dengan Islam, semakin sedikit perdebatannya. Tauhid misalnya, ada nggak orang Islam debat? Allah satu apa dua, murtad dia dengan mendebatkan itu dia udah murtad. Nah jadi ada perkara-perkara yang jelas, ada perkara-perkara yang kurang jelas. Semakin dia kurang jelas, semakin dia banyak mazhabnya, banyak pemikirannya, banyak segala macam. Maka mulailah dari perkara yang jelas. Setelah perkara yang jelas, ambillah tokoh-tokoh, orang-orang yang lebih mendekati atau lebih tidak diperdebatkan gitu. Ulama-ulama yang tidak diperdebatkan. Kapan itu ulama-ulama? Sebelum zaman kita gitu. Imam Nawawi misalnya. Ya secara umum di masyarakat kita ada gitu yang bilang Imam Nawawi sesat apa nggak sesat? Kayaknya Kan enggak kan? Ya mungkin ada, cuman itu orang aneh itu berarti orang. Berarti kita nggak butuh berpikir jauh kalau ada orang mempertanyakan semacam Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, imam besar lah gitu. Kalau ada yang mempertanyakan kesolehan mereka, keikhlasan mereka, keabsahan keilmuan mereka, itu berarti, nah maka berusahalah untuk sampai pada Islam lewat jalur mereka yang sedikit debatable gitu. Itu untuk mencapai pada Islam. Nah sekarang kalau misalnya kita kembali, tapi gimana menyusun kurikulum atau metode pendidikan masyarakat, pendidikan manusia yang benar kayak apa sih? Ya kita bisa ngelihat dulu zaman-zaman kejayaan ulama-ulama kita gitu. Zaman dulu ulama itu kita bisa ngelihat misalnya Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra misalnya. Tabaqat itu apa? Ada kitab namanya Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra isinya adalah nama-nama dan profil ulama-ulama besar mazhab Syafi'i doang dan ulama besar doang. Itu aja dalam satu abad aja ada ribuan, puluhan ribu di satu masa gitu. Artinya masa-masa itu mengeluarkan begitu banyak ulama, begitu banyak ahli ilmu yang ilmunya itu sangat dalam gitu ya. Di zaman sekarang yang dibilang profesor aja ya nggak ada 1% salah seorang dari a'immah di zaman itu kali. 10%-nya juga nggak ada. Yang kita anggap ulama besar juga kalau dibandingin sama ulama di zaman itu nggak ada apa-apanya kan. Sekarang pertanyaannya kenapa mereka bisa sampai situ kan gitu ya. Nah gimana mereka bisa sampai kayak begitu? Nah kita bisa kembali ke situ kali ya. Kita bisa mendiskusikan itu bahwa mereka memulai dari zaman itu tuh, memulai dari menghafal Quran. Kalau misalnya kita ngeliat dari zaman sahabat yang paling sederhana misalnya, ya orang itu belajar cuman apa doang, cuman Quran doang yang dipelajarin. Bahasa dia nggak perlu karena emang dia orang Arab yang ngerti kefasihan bahasa Arab gitu ya. Belajar bahasa nggak perlu, belajar sunnah Nabi ada, ya kan, nggak perlu dipelajarin. Tadi udah dijelasin, udah panjang lebar kan. Nah, kita perlu tahu lagi nih tentang bagaimana dahulu Muslim itu dapetin ilmu, madrasah, ya, sekolah zaman dulu dengan sekolah zaman sekarang. Ya, gitu. pendidikan, lebih ke pendidikan kan. Kalau sekolah kan jadi kayak tempatnya doang, salah satu tempatnya. Ya. Pendidikan Muslimin zaman dulu tadi udah diceritain bagaimana sahabat bisa belajar langsung ada Nabi, terus dia juga bisa yakin. Hasilnya adalah banyak ilmuwan, banyak ulama yang hadir. Hari ini banyak yang mengklaim mereka semua belajar, tapi pada dasarnya mereka tidak berpendidikan. Tidak sampai pada. Dan pada akhirnya yang kita lihat hari ini banyak yang mengaku menjadi ulama juga tidak
tidak terkualifikasikan juga atau sedikit sekali ulama yang didapatin. Nah, ini harus bagaimana dengan ada dua contoh yang saling bertolak belakang untuk kutubnya. Bagaimana supaya kita bisa mencapai hasil yang udah dilakukan di generasi muslimin zaman dulu yang akhirnya banyak orang alim, ya generasi salafus soleh misalnya, sama sekarang di kondisinya kita. Kalau misalnya kita berkaca pada kita nggak dari zaman Nabi banget lah gitu ya. Zaman Nabi dan setelah zaman Nabi itu terlalu ideal lah gitu. Dan kita juga tidak sangat belakangan banget. Ya anggaplah pertengahan zaman Islam, dari zaman Nabi sampai keruntuhan Daulah Utsmaniyah itu kan kondisi di masyarakat Islam, kondisi pusat-pusat keilmuan Islam tuh belum diacak-acak lah. Yang jelas yang pertama kali diajarkan oleh orang tua. Jadi orang tua ini udah mendidik anaknya dari kecil, udah menanamkan makna-makna baik, makna-makna mulia itu dari kecil. Pertama kali kita nggak mau ngomong teknisnya seperti apa, kurikulumnya itu modelnya gimana? Di pembahasan berikutnya. Kita juga tidak bisa membahas tentang sejarah perkembangan madrasah atau dari tadinya halakoh di zaman Nabi terus sampai akhirnya jadi universitas besar seperti Al-Azhar, misalnya seperti Zaituna, seperti di Jami Umawi di Syam yang punya berbagai tingkat pendidikan. Bermacam-macam model belajarnya aja. Iya, kita gambaran umum lah gitu. Pertama kali anak kecil itu ketika kita patokannya nas yang kemarin aja dari Imam Suyuti. Imam Suyuti bilang bahwa pertama anak kecil itu sama orang tuanya lahir kan. Iya. Begitu udah mulai bisa disuruh baca, bisa udah mumayyiz lah kalau zaman sekarang kayak umur 6 tahun, 5 tahun gitu udah mulai bisa diajarin baca tulis, langsung diajarin Quran. Baca tulis dan Quran, hafal Quran. Kira-kira ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun dia baca ngapalin Quran, benerin tajwidnya. Nah itu karena anak kecil itu belum bisa dikasih pemahaman, terutama pemahaman yang kompleks gitu, yang sulit gitu. Jadi disuruh ngapalin. Dan di dalam Quran itu ada bahasanya Al-Quran, bahasa ilmiah juga di zaman itu. Dia bisa baca tulis juga, baca tulis itu adalah pintu dari belajar apapun. Nah, setelah belajar Quran, gimana cara biar paham Al-Quran? Harus belajar bahasanya Al-Quran, belajar bahasa Arab. Nah, bahasa Arab bagi orang Arab itu ya berarti nahwu, sorof, dan sebagainya. Tata bahasa, ini bahasa yang benar, ini bahasa yang nggak benar. Sehingga dia kalau nulis, kalau dia baca, pemahamannya benar, kalau dia nulis tulisannya benar. Nah setelah itu udah hafal Quran, udah bisa baca tulis, bahasanya juga udah bagus. Oh iya, sambil belajar bahasa, belajar hal-hal yang darurat secara fikih maupun akidah, apa aja yang harus diyakinin, apa aja harus dihindarin. Itu dasar-dasar dulu. Sholat gimana, wudu gimana. Dan aplikatif ya, langsung hari-hari. Nah beliau bilang belum sampai 15 tahun seseorang itu sudah tahu dia akan mau jadi spesialis di bidang apa. Apa mau dalam di fikih, apa di nahwu, di bahasa, atau di mukalam, atau di kedokteran, atau di yang lain-lain. Atau emang dia nggak cocok dengan ilmu, dia cocoknya dengan hirfa tadi, dengan udah kerja aja di pasar atau di dagang gitu. Nah maka yang syugulnya atau yang sibuknya di ilmu adalah orang yang otak-otaknya itu paling cemerlang gitu. Nah ke zaman sekarang yang dibuang ke pesantren itu yang udah nggak laku di mana-mana nih, di negeri semuanya nggak dapet, swasta nggak ada duitnya dibuang ke pesantren. Jadi dia tuh keluar ya kasus apalah, kasus sodomi lah, kasus segala macam lah, kriminal, curi-mencuri dan sebagainya. Itu kira-kira gambaran umumnya. Nanti kita bisa diskusi tentang sejarahnya, tentang apa hasilnya, kita juga bisa diskusi apa sih, gimana sih meraktekin zaman sekarang. Kita kan udah nggak ada ulama kayak zaman dulu, udah nggak ada pengajar. Kita kalau misalnya datang ke masjid, emang ada orang yang ngajar anak kita dari baca tulis sampai akhirnya jadi faqih misalnya, nggak ada. Nah itu gimana untuk mempraktekannya, nanti insya Allah kita bisa bahas tempat forum-forum lain. Iya. Itu kali ya. Menarik banget ya, Bal. Ini di ujungnya itu, ini nih yang perlu kita, kayaknya ini salah satu solusi yang pengen kita bisa dapetin, dan kenapa Iqra Society ini juga bisa kita coba hadirkan gitu. Mudah-mudahan di obrolan yang tadi kita udah sama-sama dengar bareng-bareng, kita udah sama-sama diskusiin, bisa dapat insight-nya. Terus juga coba
bisa dimasukin di komentar teman-teman semua. Apa sih yang teman-teman dapatin selama ini teman-teman belajar itu sampai ke tahap jadi orang yang terdidik atau belajar jadi orang yang terampil, dan selama ini ilmu teman-teman itu ilmu yang menghasilkan. Jadi dari pendidikan itu sendiri apa justru tidak menjawab dari apa yang harusnya dilakukan sama pendidikan. Mungkin bisa ditulis di komen, terus kalau ada pertanyaan apapun bisa ditulis juga, nanti sama-sama kita bisa bahas. Ada sesinya mungkin bisa kita bikin khusus buat pertanyaan dari teman-teman semua. Iya, itu mungkin mudah-mudahan kita bisa sama dapat insight-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.